Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Video tutorial kali ini, seri kali ini adalah pelajaran dasar membaca. Kita akan belajar membaca buku-buku yang telah disediakan di dalam Linux, yang dengannya Anda bisa mengetahui bagaimana cara menggunakan sebuah perintah, bagaimana cara menggunakan sebuah komponen di dalam Linux. Oke. Ya. Kali ini kita akan belajar 3 hal, yaitu man, info, dan help. 3 hal ini atau apa yang akan kita pelajari ini adalah sesuatu yang penting bagi setiap pengguna sistem operasi berbasis Unix. Jadi, dengan mempelajari hal ini, kita bisa menggunakan Linux dari 6 besar distro, mulai dari Slackware, Debian, SUSE, Red Hat, Gentoo, dan Arch Linux dan keturunannya, ya. BSD seperti misal NetBSD, FreeBSD, OpenBSD dan yang lain, Solaris, dan Unix, bahkan Unix. Nah, apa yang membuatnya istimewa? Yang istimewa adalah Anda bisa mempelajari Linux tanpa memiliki buku, bahkan tanpa internet, hanya dengan membaca salah satu dari 3 hal ini. Oke. Pelajaran ini adalah pelajaran membaca. Jadinya saya akan singkat aja di sini. Saya tunjukkan dasar-dasarnya. Ini disikirkan dulu. Ya. Pada dasarnya, perintah seperti ls, cd, ls, rm, mkdir, terus cp, mv, ln, perintah-perintah yang berbasis basic sistem untuk manajemen directory seperti ini, atau sistem manajemen paket. Di Ubuntu ada apt-get, ada tpkg. Dua hal ini. Kemudian di Linux juga kita temukan tar, untar, zip, unzip, dan program-program yang lain, utility yang lain, yang itu bahkan termasuk di dalam GNU utils. Kalau misalkan Anda menggunakan GCC, itu juga Anda akan mendapatkannya. Apa yang Anda dapatkan? Anda akan mendapatkan segala macam dokumentasi yang penting yang itu dibutuhkan ketika Anda menggunakannya. Saya beri contoh. Kita akan berkutat pada hal yang sederhana dulu dengan ls. Perintah ls ini, ya, perintah ls ini punya help. Gimana cara memanggil helpnya? ls minus help, ya, enter. Dengan ini kita bisa mengetahui help ini perintah apa. Ini list information about the files, the current directory by default. ls ini adalah perintah untuk membuat daftar informasi, melihat apa saja isi dari files dari directory saat ini. Nah, cara pemakaiannya, nah ini sudah diberitahukan di dalam help, yaitu ls kemudian spasi, kemudian option, ya ini option. Ini optionnya ini di sini. Contoh-contoh optionnya, kemudian nama filenya apa. Seperti itu cara pakainya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ls itu memiliki yang di sini disebut argumen, ya. Ini option -a atau minus all. Nah, ini yang seperti ini sudah biasa di dunia Linux. Kita bisa memperoleh versi singkat atau versi asli kata-kata dalam bahasa Inggris ini yang lebih manusiawi, dan kita bisa, kalau sudah ngerti yang
versi manusiawinya kita bisa menggunakan yang singkat seperti ini. Oke. Ini contoh help. Kalau Anda tahu hal ini seperti ini, maka selain ls kita punya rm. Nah, rm itu juga punya rm min help. Ya, pasti panjang. Nah, seperti ini. Di sini kita tahu bahwa rm ini adalah kependekan dari remove. Dia fungsinya untuk menghapus. Nah, kita melihat banyak option di sini. Ya. Oh ya, saya tunjukkan cara pemakaiannya ya. ls tadi, ls min help. Kita baca di sini. Oke. Kita baca di sini, ini ls, caranya ls option lalu file. Oke. Kita lihat optionnya apa. Misalkan kita pilih salah satu. Ini yang min all. Do not ignore entries starting with dot. Oke. Ini artinya adalah kalau kita pakai ls min all, kita akan membuat list, melihat daftar dari semua file, tidak ada yang terkecuali. Karena sebenarnya ketika kita ketik ls begitu saja, semua file yang namanya berawalan dengan titik itu tidak ikut dituliskan di terminal. Oke, sekarang kita coba ls min all, enter. Nah, tadinya kan nggak seperti ini. Sekarang kita bisa melihat file-file yang namanya diawali dengan titik. Nah, yang diawali dengan titik ini adalah konvensi umum di Linux itu, bahwa setiap file yang berawalan dengan titik itu pada dasarnya tidak diperlihatkan. Nah, baru ketika kita gunakan ls min all, file yang berawalan dengan titik tadi akan diperlihatkan. Oke. Itu seperti itu caranya. Nah, sekarang ls min all, lalu di sini kita bisa menuliskan alamat folder yang ingin kita lihat. Master dokumen. Nah, tadi kan secara default kita melihatnya di directory yang saat itu. Nah, sekarang yang sini. Nah, seperti ini caranya. Oke, sudah. Sekarang kita beranjak ke man. Man ini kependekan dari sebuah program yang tugasnya untuk membuka manual page. Nah, manual page ini adalah suatu dokumen yang sengaja dibuat oleh developer setiap program, yang itu terstandardisasikan, dan nantinya dia akan bisa kita baca di terminal, dan sebagai kelanjutannya bisa kita cetak, bisa di print ke kertas. Itu tujuannya dibuatnya man. Misalkan nanti kita sudah pakai ls ya, ls min help, kita juga punya man ls. Nah, ini dua dokumen yang berbeda sudah. Ya. Lihat di sini kita bisa melihat bahwa ls ini sama seperti tadi, kita dijelaskan namanya, itu artinya apa, fungsinya apa, kemudian cara pakainya bagaimana ini. Kemudian ini option-optionnya yang tadi sama seperti help tadi. Help itu sebenarnya lebih ringkas daripada man, karena main page ini lebih panjang. Ya. Oke. Seperti ini. Nanti cara pakainya juga sama. Kita baca, kemudian kita cari apa yang kita perlukan di dalam dokumen ini. Misalkan, saya inginnya ls melihat secara rekursif seluruh file di dalam seluruh directory, di dalam itu bisa terlihat semua. Nah, ini bisa pakai menggunakan ini. Menggunakan option rekursif. Oke, seperti itulah. Dan masih banyak lagi option yang lain. Kita tidak akan menggunakan semuanya, tetapi dengan man, ketika kita memerlukannya, kita bisa membacanya. Oke. Itu man. Sekarang info ls. Apa bedanya? Kita buka aja. Ya. Lebih panjang dari man adalah itu info. Nah, apa bedanya info dengan man? Sebenarnya bagi seorang pengguna biasa, man itu sudah cukup. Namun man adalah tradisi Unix.
sistem operasi yang telah ada jauh sebelum Linux, dan Linux itu dibuat untuk kompatibel dengan Unix, untuk mirip Unix, dan untuk bisa menggantikan Unix. Linux itu sendiri bukan Unix. Namun, Linux membawa tradisi Unix, salah satunya adalah man. Nah, waktu berlalu, proyek GNU Richard Stallman tidak seberapa menyukai man. Mereka membuat sendiri sebuah sistem yang dinamakan itu info, yang di sana setiap produk GNU itu pada dasarnya akan memiliki info. Seperti misalnya LS. Nah, dia lebih lengkap dan lebih panjang dokumentasinya dibandingkan dengan man secara umum. Ya, jika Anda membutuhkan hal yang lebih lengkap daripada man, karena suatu saat Anda akan membutuhkannya, gunakan info. Ya, jadi Anda telah memiliki tiga hal yang penting di sini: help, man, dan info. Ketika Anda tidak mengerti cara menggunakan sebuah program, misalkan apt-get, Anda ketik saja man spasi apt-get. Baca di sini apa gunanya, kemudian apa saja yang dia miliki, perintah-perintah turunan yang dia miliki. Kemudian di bagian akhir Anda bisa melihat di sini bagaimana cara melaporkan bug, siapa penulisnya, siapa pencipta programnya. Kemudian Anda juga bisa melihat hal yang sangat-sangat penting, yaitu files. Maksudnya files di sini file yang berhubungan langsung dengan apt. Misalnya ini sources.list, etc apt sources.list. Ini berkas yang penting sekali karena berisi alamat server tujuan dari apt itu. Kemudian misalkan yang ini juga nantinya akan berisi alamat-alamat yang lain. Kita kalau memasukkan WPA baru, masuknya ke sini alamatnya. Kemudian apt.conf, kita mengonfigurasikan hal-hal penting, misalkan proxy juga di sini. Dan yang lain ini var cache apt archives. Ini sebuah folder yang disinilah semua file yang di-download, yang diunduh oleh apt disimpan. Semua dep itu disimpan di dalam sini. Oke. Dan yang lain-lain. Oke, ini hal yang sangat penting. Jadinya Anda tidak usah bingung nanti ketika Anda sendirian ketika belajar Linux. Anda tidak perlu merasa sendiri karena Anda memiliki semua buku yang Anda butuhkan. Nah, sebagai penutup, kita bisa memfilter dua hal. Yang pertama, kita bisa melakukan googling tanpa internet. Googling sebuah kata kunci yang kita inginkan itu beradanya di man yang mana. Nah, itu bisa kita lakukan dengan apropos. Kita mau cari apa? Misalkan standar input output. Nah, stdio. Oke. Dia adanya di man yang mana misalkan. Nah, kita buka aja enter. Ya. Jadi gunanya apropos ini adalah untuk mencari man. Untuk mencari man page. Nah, kita lihat di sini. Nah, ada di sini dia. Dia ada di halaman di section 3. Berarti kita ketiknya man 3 sesuai nomornya stdio. Ya. Kita bisa melihat bahkan tidak hanya man page untuk program, tapi kita juga punya di dalam Linux kita Linux Programmers Manual. Kita mendapatkan buku lengkap mengenai header yang kita miliki ini, bagaimana spesifikasinya, cara pakainya bagaimana, dan isinya apa saja. Nah, di sini kita bisa lihat fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sebuah stdio ini apa aja. Kita bisa lihat di sini. Contohnya di sini printf. Nah, ada scanf di sini. Oh. Ya, scanf, printf yang seperti inilah. Nah, seperti itu. Apropos, misalkan kita pengen tahu apropos tentang misalkan DPKG. Ya, kita punya banyak sekali di sini dokumen-dokumen yang berhubungan dengan DPKG. Seperti itulah. Nah, yang kedua, filtering di dalam teks dokumen. Misalkan di dalam man ls tadi, kita ingin hanya baris yang memiliki tulisan rekursif dengan pipe
ini pipe namanya, pipa. Tombolnya ada di backspace. Oh, maksud saya backslash ya, backslash, shift, backslash, grep, perintah grep, global regular expression. Nah, lalu ini kata kuncinya. Seperti Google, kita bisa melihat di sini ya, enter. Nah, ternyata dengan man ls grep recursive kita nggak perlu membuka man yang panjang, cukup kita potong di mana kita ingin melihatnya. Oke, di sini. Jadi recursive kita bisa capai dengan opsi main recursive atau main R besar, itu saja. Nah, oke, cukup sekian tutorial seri ketiga kali ini. Anda telah belajar man, info, help ya, kemudian apropos, dan cara memfilter dengan pipa tadi, pipa, grep, kata kunci. Oke, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.